Wa ahalallahul bai'a wa harramar riba. Tapi kalau tadi, Bu, saya pinjam uang ke koperasi berapa? 1 juta. Ya. Tapi sampean nyicil ya tiap bulan. Ya. Setiap bulan menjadi 1 juta 50 punya. Setelah setahun menjadi 1 juta 200. Itu hukumnya haram. Lah bodoh, Pak. Kulkasnya sama, uangnya sama, waktunya juga sama 1 tahun. Sama. Tapi akadnya beda, akan beda hukumnya. Yang ini hutang, kullu ma jarnaf'an fahuwa riba. Yang kedua itu baik, jual beli, wa halallahul bai'a wa harramar riba. Ini perlu kita jelaskan, Pak. Walaupun nanti hasil koperasi digunakan untuk kepentingan SHU-nya anggota semua, Pak. Digunakan tur wali songo, Pak, umumnya. Nanti kalau Ramadan dibuat untuk apa? Sembako, tetap itu hukumnya haram. Kalau menggunakan bunga. Nah, ini. Jadi termasuk barang najis ini, Pak, tidak boleh diperjualbelikan, yang memungkinkan itu untuk dimanfaatkan dengan cara bukan jual beli. Paham tum? Fahimna, alhamdulillah. Monggo kalau ada pertanyaan para bapak, para ibu, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon maaf, pertanyaan saya ini terkait dengan jual beli, Ustadz, karena babnya masih jual beli, Ustadz, ya. Gini, Ustadz, saya pernah membaca sebuah lembaran Jumat. Di situ ditulis sebuah hadis Rasulullah, kalau nggak salah itu bunyinya bahwa kaum muslimin berserikat dalam api dan air. Nah, terus kemudian dijelaskan di situ, berarti misalnya api berarti ya artinya itu api ya minyak bumi, gas alam, panas bumi, batu bara. Artinya di situ dilarang memperjualbelikan itu tadi, sumber-sumber energi itu. Pemerintah dalam hal ini menurut tulisan lembaran Jumat itu hanya bertugas mengkoordinasikan saja distribusi itu kepada masyarakat, tapi tidak boleh memperjualbelikan. Nah, gimana hadis itu, Ustaz? Ya, bagus. Memang itu ada hadis inna nasa syuraka fi salasah, ya, bahwa manusia itu berserikat bersama-sama, bersama itu dalam 3 hal, yaitu air, kemudian api, dan juga yang ketiga gitu ya, yang ketiga itu. Nah, itu pengertian dalam penggunaannya itu bersama-sama. Tetapi ketika itu air untuk memproduksinya memerlukan alat. Sekarang PDAM dari yang keruh menjadi bening, itu proses, perlu ada pabrik, perlu ada tenaga, perlu ada bahan untuk disalurkannya ke tempat jenengan, perlu pipa. Nah, itulah yang kemudian bisa dinamakan ongkos terhadap orang yang memproduksi air itu. Memproduksi air ini ujroh sebenarnya, tapi kemudian dinamakan itu membeli air. Sama juga bensin, gas, masih di alam, di perut bumi, lalu dibor, diolah menjadi bensin. Ya, masuk langsung sampean ketika mobilnya habis bensinnya datang ke gas dalam perut bumi itu. Kan ke pom. Untuk ke pom itu kan perlu proses. Dan yang dijual belikan itu adalah jasa memproses dari bensin itu. Apalagi bensin mau naik terus ini, Pak. Kalau nggak mau naik dibatasi premiumnya itu. Itu. Begitu juga yang lain, api. Jual apinya nggak boleh, tapi jual koreknya boleh nggak?
Untuk bisa mengeluarkan api harus ada korek. Kalau apinya nggak boleh dijual. Tapi koreknya untuk bisa memunculkan api harus ada korek. Di dalam korek itu perlu ada minyak apa? Gas. Ya. Terus untuk ngerokok itu nggak boleh jual api, Pak. Lah koreknya dari mana? Nah itulah, jadi jasa terhadap pengolahan benda-benda itu. Jelas ya? Jadi walaupun itu bunga, sudah sak golongan itu ikhlas gak popo 5%, tetap haram. Jadi ikhlas itu saja nggak cukup, harus juga akad yang benar yang tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillah kulli hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa alamin. Assalamualaikum.